pribadi yang mengenal kita. Mari kita terhubung dengan Bapa kita. Church, ucapkan rasa syukurmu sama Tuhan kita. Angkat suaramu, angkat tanganmu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sekali lagi katakan kasih-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku.
siapkan hati kita sama-sama mau bangkit berdiri. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan untuk menerima firman dari Tuhan. Let's give Him all praises. He alone deserves. He is holy. He is the same today, tomorrow and forever. Yes, you are holy, Lord. Falling down.
to sing the song of ages to the Lamb. And all you've gone before us, and all will believe, to sing the song of ages to the Lamb. Church, come on, shout it out. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Oh, all thrones and dominions, all power and positions. Your name stands above them all, and the angels cry.
gonna keep bowing down, Lord. I'm gonna keep worshiping because you will always be holy, Lord. You will never change. I'm gonna keep praising your name, Lord. Yes. You are holy. Come on, church. And the angels cry, holy, creations cries, holy, yes, Lord, you are lifted high, holy, holy forever. God, hear your people sing. People sing, holy to the King, to the one and only King. Holy, you will always be holy, holy forever. Your name is the greatest name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands
There is no other place in this world. Tidak ada tempat yang lebih baik di muka bumi ini selain tinggal di dalam hadirat-Mu. Living in your presence. Because God created us. Karena Tuhan menciptakan kita dari awal. Kita diciptakan engage di dalam hadirat-Nya. Engkau ada di pikirannya. Engkau ada di hatinya. Namamu terukir di hatinya. Dia tidak peduli dengan apa yang pernah engkau kerjakan, yang engkau lakukan. Because for Him, you are very special. Because for God, you are very special. In your presence, Lord. Trust me, one day, suatu hari nanti, kita selesai di muka bumi ini. We don't bring anything. Kita nggak membawa apa-apa. Kita hanya membawa pribadi kita bertemu dengan pencipta kita. In His presence. Beautiful places. Tempat yang indah. Lord, we feel your presence now. We feel your presence. Terima kami Tuhan. It's your sons. Terima kami. Dengan semua kegagalan kami, kesalahan kami. We need you, oh God. We need you. We need you. We need you. Hallelujah. Come on, sing it out.
Engkau dihormati dalam hidup kami. Engkau dihormati dalam keluarga kami. Engkau dihormati dalam bisnis kami. Holy, holy, holy. You are holy forever. Thank you, Jesus. Move in this place, Holy Spirit. Touch every people here with your power. Bekerjalah, bergeraklah Roh Kudus tengah-tengah kami. Sentuh jamah hidup kami. Sentuh lawat kami like never before, oh God. Oh, shikaha takabra. In His presence now. Just you and your God. Nikmati hanya Engkau dengan Tuhanmu.
our awesome God to speak. Ini waktu bagi Engkau Tuhan. Tuhan yang begitu mulia, begitu besar di tengah-tengah kami. Berbicara buat kami, singkapkan sesuatu. For us, Lord. Your truth will set us free. Kebenaran-Mu akan memerdekakan kami. Kami mau duduk diam, kami mau dengar perkataan-Mu. Kami mau bersama-sama menjadi pelaku firman dan bukan pendengar saja. We love in your presence. Kami suka senang berada di hadirat-Mu. Thank you Holy Spirit. Thank you Father, thank you Jesus. Thank you. To God be the glory forever in our life. Thank you Jesus. Thank you. Semua yang percaya, semua yang siap mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Come on, everybody says amen. Amen. Saya bilang kiri kanannya, Tuhan kita keren. Wow. Our God is a cool God. Hari ini saya sudah menyiapkan satu hal yang penting untuk kita perhatikan baik-baik. Coba boleh ditampilkan slide-nya. Ya, ini dia. Saya sudah catat baik-baik. Firman Tuhan berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, katakan rumah. Rumah ini gak selalu bicara tentang rumah bangunan. Tapi rumah tangga, rumah bisnismu, ya, rumah karirmu, rumah pelayananmu, whatever, name it. Ya, rumah ini kita bisa artikan sebagai gak selalu rumah dalam bentuk fisik, bangunan. Tapi di sini dikatakan, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Banyak yang mengartikan, ya udah kalau gitu Tuhan aja sana yang bangun, gue nggak usah lah, nggak usah ikut. Oh no, ada our part, tapi ada juga God's part. Ada bagiannya kita, tapi ada juga bagiannya Tuhan. Nah, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Mau sehebat apapun kota dijaga dengan army, dengan pasukan yang keren. Kalau tanpa Tuhan, dikatakan firman Tuhan bilang sia-sialah. Ya. Bahkan di sini dikatakan juga sia-sialah kamu bangun pagi-pagi. Siapa di sini yang tipe orang yang bangunnya pagi, ya? Di bawah jam 7. Siapa ya di sini yang selalu bangunnya di bawah jam 7, di bawah jam 7. Artinya jam 6, jam 5, jam 4 gitu ya. Ada ya. Saya pernah dikasih tahu sama Kelvin katanya itu ilustrasinya kayak ayam ya. Chicken. Kalau chicken itu bangunnya pagi-pagi, tapi jam 9, jam 10 matanya udah keyup. Udah low bed ya. Nah itu gitu katanya. Nah tapi ada juga tipe orang yang duduk-duduk sampai jauh malam. Kuat duduk-duduk sampai jauh malam. Sejauh yang saya tahu contohnya kacincing ya. Contohnya Ika. Nah, itu mata-mata yang kalau udah jam 8, jam 9 mulai cranky. Ya. Kalau bisa cepat segera meeting berakhir, cepat pulang, besok kerja. Ya. Besok ada urusan apa segala macam karena matanya jam segitu udah low bed. Ya. Nah tapi ada tipe orang tertentu yang kalau tidur, kalau Kelvin kasih ilustrasi katanya like wolf. Kayak serigala. Ya, malam. Mainannya baru malam. Gitu kan ya. Nah ada dua tipe orang. Yang pertama yang bangun pagi-pagi. Rajin bangun pagi-pagi. Ada orang yang berikutnya yang duduk kongko-kongko jauh malam. Ya, ada. Ada juga orang yang tipe seperti ini. Tapi sini dikatakan, sia-sia kamu bangun pagi. Ya. Ini kalau nggak hati-hati nanti bilangnya, ya udah makanya jangan pagi-pagi bangunnya. Bahkan dibilang sama firman Tuhan juga sia-sia. Udah nggak usah bangun pagi-pagi, agak siang aja. Nah, harus hati-hati menerjemahkannya. Karena kalau enggak jadi ekstrim ini. Lalu udah duduk-duduk sampai jam malam. Sia-sia nih kita nih yang suka kongko-kongko sampai malam ngopi-ngopi di warung kopi. Sampai jam malam sia-sia. Udah gak usah. Udah jam 8 udah di rumah. Ya, di rumahnya Kak Cincing itu sekitar jam 8, jam 9 itu sudah mulai senyap.
shut down. Ya. Nah, lalu dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Saya tidak tahu. Mungkin di antara kita hari ini ada yang untuk makan roti aja kita harus susah payah. Ya, banting tulang, banting pembantu, banting kucing, banting guguk, banting pintu, semua dibanting gimana caranya gue pokoknya. Terus makan dengan susah payah, dengan jerih lelah. Ya. Sebab ini percuma nih, bangun pagi, duduk kongkong sampai malam, makan roti dengan susah payah, sia-sia. Sebab Tuhan memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur, pada waktu bobo. Wow. So saya mau buka dengan sebuah statement. Working without God is vain. It's vain, sia-sia. Saudara boleh kaya. Saudara boleh hebat. Saudara boleh skillful. Saudara boleh punya banyak channel. Saudara boleh hebat dalam banyak hal. Tapi pegang prinsip firman Tuhan ini. Karena Tuhan yang bilang. Percuma kalau tanpa aku, kata Tuhan. Percuma tanpa Tuhan. Kalau Anda baca ayat ini. Sia-sia kita membangun rumah. Sia-sia menjaga kota, mengawal kota. Sia-sia bangun pagi. Sia-sia kongko-kongko sampai malam. Sia-sia cari roti, cari makan. Sampai dengan susah payah, semuanya sia-sia. Karena dia memberikan kepada kita pada waktu kita lagi tidur. Kepada yang dicintainya pada waktu tidur. So, pertanyaannya hari ini. Kalau saudara baca ayat ini. Saudara memahami ayat ini. Saudara ngerti ayat ini bahwa tanpa Tuhan sia-sia. So when you wake up in the morning. Ketika kita bangun pagi, yang saudara cari apa? Coba siapa ini yang follow gua lagi ya. Udah berapa nih like-nya ya. Ada berita apa ini ya. Coba belajar untuk mendisiplin diri. Menghidupi ayat ini. Ketika kita bangun pagi. Boleh enggak kita sama-sama menghidupi ayat ini. Bukan cuma membaca, mendengarkan dan memahami. Boleh enggak? Begitu bangun tidur. Yang kita ingat, yang kita lakukan. Your word Lord. Firman-Mu. Engkau Tuhan. Jauh lebih penting dari semua aktiviti apapun. Terkoneksi dengan Tuhan. Punya hubungan intim dengan Tuhan. Cari Tuhan. Karena tanpa Tuhan semua yang kita kerjakan sia-sia. Your business, your family, your relationship, your spouse. Apapun yang sudah kerjakan. Your career. Akan sia-sia tanpa aku, kata Tuhan. Tuhan sedang bicara tempat ini. Dan Tuhan sedang mengingatkan. My son, I know you. Begitu bangun, engkau enggak cari aku. Hari ini aku menyampaikan firman Tuhan ini untuk mengingatkanmu. Dan mengambil keputusan di dalam hatimu bahwa Lord, thank you. Now, when I wake up in the morning, ketika aku bangun pagi-pagi, I want to seek God first. Aku akan mencari Tuhan lebih dulu. Because I know this word. Karena aku tahu firman Tuhan ini berkata, without God is vain. Tanpa Tuhan sia-sia. Karirmu, bisnismu, pekerjaanmu. Tapi bukti belum sampai hari ini masih aman-aman aja. Belum, saudara. Jangan overconfidence bahwa hari ini Anda baik-baik saja. Terambil sebuah keputusan. Lord, I need you this morning. Lord, take care of my family. Lord, take care of my wife. Take care of my husband. Take care of my business. Take care of my financial. My kesehatanku Tuhan. Percayalah,
Anda boleh sekaya apapun. Tapi kalau Anda nggak dikasih kesehatan sama Tuhan. Anda nggak dikasih nafas hidup sama Tuhan. Dan Tuhan bisa bikin dalam sekejap runtuh. Percayalah. Without God. Working without God. It's vain. Semuanya sia-sia. Itu sia-sia. Katakan, tanpa Tuhan sia-sia. Ulang, tanpa Tuhan sia-sia. Bilang kiri kanannya, ingetin istrinya, suaminya, anaknya, teman sebelahnya. Tanpa Tuhan sia-sia loh. Oke, tanpa Tuhan sia-sia. Hari ini sehat-sehat aja gue main bass. Oke, mantep nih kayak si Dito nih, keren banget kan. Dito, hati-hati Dito. Tanpa Tuhan, dalam sekejap lu tiba-tiba mulut lu bengok. Tiba-tiba lu kagak bisa jalan, kena stroke lu. Hati-hati. Buktinya sampai hari ini masih aman-aman aja duit gue, bisnis gue. Tenang lu, hati-hati. Mari kita bangun spiritual kita bahwa Tuhan jauh lebih penting dari apapun. Rohani kamu harus bisa bersaksi. Seperti apa rasanya kamu di dalam keadaan yang sangat terjepit sekali di kesehatanmu. Dan Tuhan kasih kesempatan kedua. Seharusnya begitu bangun. Rohani saya, no, gue gak mau lagi kayak gitu. I need God, saya perlu Tuhan. Oh, benar Ron? Lu perlu Tuhan, begitu bangun. Tuhan, dagang apa lagi nih? Apalagi yang harus gue jual nih? God, without God, ya, working, pekerjaan kita, our job, our family, our relationship, it's vain. Ulang sama-sama. Tanpa Tuhan sia-sia. 2, 3. Oke. Nah, saya mau bahas berikutnya. Di dalam Mazmur 127 ayat 2. Saya bikin comparison. Saya bikin perbandingan nih. Ya, saya kasih yang warna merah ini sih. Ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saya enggak tahu. Are you confident enough? Apakah kita cukup pede bahwa gue dicintai Tuhan loh. Cukup pede bahwa kita dicintai Tuhan? Cukup pede? Coba apa yang Anda lakukan, apa yang Anda perbuat. Sikap apa, perilaku apa. Apakah Anda cocok nih? Coba lihat wajahnya kiri kanan, coba lihat. Cocok gak nih? Wajah yang dicintai Tuhan tuh cocok gak? Coba kita lihat. Kayaknya gitu coba ya. Kayaknya gitu coba. Kayaknya cocok sih ya, cocok ya. Kan dengan syaratnya harus dicintainya loh. Ya kalau nggak dicintainya belum tuh dia kasih. Ya kan? Jelas lah. Kalau kita mencintai seseorang kita pasti ngasih dong sama orang itu kan. Ya nggak sih? Karena kita mencintainya. Coba kita nggak mencintainya. Belum tentu ngasih loh. Ngasih waktu, ngasih perhatian, ngasih hadiah. Ya nggak mungkin. Jadi dia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Dalam terjemahan di New English Translation dikatakan begini, it is vain for you to rise early, bangun lebih pagi, come home late, pulang ke rumah late sampai malam, and work so hard for your food, bekerja begitu keras untuk your food. Yes, he provides, dia menyediakannya for those whom he loves, even when they sleep. Saya tertarik dengan kata even. Karena kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia, dia memberikan kepada yang cintainya pada waktu tidur. Pastor, Kak, kalau gitu kita bobo aja. Karena percuma bangun pagi, percuma work hard for food, percuma main bass latihan biar dapat satu hari terkenal kayak viral kayak percuma Kak, udah bobo aja. Karena pada saat kita bobo, Tuhan justru ngasih buat kita. Gimana, Pastor? So, mari kita bikin sebuah program gerakan lebih banyak bobo daripada kerja. Gimana? Oh, saya senang dengan ayat ini karena ayat ini berkata bahwa dia memberikannya sekalipun even. Sekalipun kita lagi bobo loh. Dia mampu memberikannya buat saudara. Artinya bukan mari kita bobo aja. Bukan. Tetap bekerja. Tetap kita
bangun pagi. Tetap kalau perlu kita sampai lembur, nggak apa-apa. Work hard for food, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi tenang, ada janji firman Tuhan. Kan dia mampu menyediakannya kepada saudara dan saya. Sekalipun saudara lagi bobo. Sekalipun saudara lagi tidak beraktivitas. Karena ada banyak orang bisnis, busyness. Bisnis. Ini busyness. Orang kalau nggak merasa sibuk kayaknya kurang gimana gitu. Dia harus sibuk. Tuhan bilang begini. Even seperti engkau merasa bahwa engkau nggak produktif. Even seperti engkau nggak melakukan banyak hal. Sekalipun engkau lagi bobo. I'm your God. Can do something bigger than what you think. Aku Tuhan Allahmu mampu mengerjakan lebih dari yang engkau pikirkan. Sekali lagi, United Family. Ini bukan berarti mari kita bikin program gerakan bobo lebih lama daripada kita kerja. No, tetap kerja. Kerja keras for your food. Bangun pagi-pagi, that's good. Kongkong sampai jam malam, bangun hubungan, that's good. Latihan, that's good. Yola, latihan. No worries. Do that. But remember, Tuhan mampu memberikannya sekalipun engkau sedang tidur. Sekalipun engkau mungkin harus rest. Sekalipun engkau seperti tidak produktif. Berkat Tuhan bisa kasih kepada yang dicintainya. When you feel, ketika engkau merasa bahwa engkau gak produktif. Bahwa engkau merasa bahwa engkau tidak melakukan banyak hal. Because our God is our awesome God. Our big God. Yang percaya katakan amin. So, jangan sampai ada yang pulang dari tempat ini. Bikin gerakan bobo lebih lama daripada kerja. Kerja aja. Lari. Ya. Charlie senang lari nih. Lari apa-apa. Oke? Tapi ingat. Karena kita sembah tidak dibatasi oleh waktu. Even menurut kita gak produktif. Dia mampu melakukannya buat kita yang percaya katakan amin. Firman Tuhan berkata. Amsal 10 ayat 22 berkata. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Berkat Tuhan yang bikin kita kaya. Mimpi kaya boleh pastor? Boleh. Harus. Tapi saudara tahu sadar. Saudara mengerti banyak. Bahwa bukan susah payah yang bikin kita jadi kaya. It's all because of His blessing in our life. Karena berkat Tuhanlah yang membuat kita jadi kaya. Saya kasih pesan penting di sini. Not just work, but worship. So we must be balanced. Harus balance antara work and worship. Karena ada banyak orang hari ini yang work. They don't have any time for worship. Gak punya waktu untuk menyembah Tuhan. Gak punya waktu buat Tuhan. Banyak hari-hari orang yang keluar sampai lupa dengan keluarga. Ya, lupa. Banyak keluar, tapi lupa dengan keluarga. Keluarga ditinggalkan, anak-anak ditinggalkan. Suami ditinggalkan, istri ditinggalkan. Kerja, gawe. Dan sudah berkata bahwa kan ini buat keluarga, that's good. Tapi kita harus menyediakan waktu untuk kita worship. So I want to explain about the worship. Worship itu bukan begini. Singing a worship song. Bukan cuma itu. Itu hanya sebagian kecil. Roma 12 ayat yang pertama dikatakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, your
body, tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dalam terjemahan Indonesia dikatakan, itu adalah ibadahmu yang sejati. In Indonesia. In English, bukan ibadahmu. Tapi dibilang begini, it is your reasonable worship. Itu penyembahanmu yang masuk akal menurut Tuhan. Bukan ibadah. Nah, banyak orang yang pulang dari tempat, habis dari mana? Habis ibadah. Di mana? Geraharkana. Habis dari mana? Habis ibadah. That's enough. Ibadah. Padahal bukan cuma itu loh. Ibadah. Firman Tuhan katakan mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. That is your reasonable worship for God. Itu adalah penyembahan yang masuk akal menurut Tuhan. Mempersembahkan tubuh, mempersembahkan hidupmu. Karena banyak orang yang menjadi holy pada saat kita lagi ada di gereja. Tapi when we leave this building, ketika kita keluar dari tempat ini, kita tidak jadi holy. Kita holy cuma ada di tempat yang disebut dengan holy place. Cengli banget ke Tuhan. Persembahkan tubuh hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Karena itu adalah penyembahanmu yang sesungguhnya. Penyembahanmu yang sejati. Penyembahanmu yang masuk akal. Di sini kita bisa acting. Tapi di dalam, in our secret place, when we with God. Ketika kita bersama dengan Tuhan, tidak ada yang bisa kita sembunyikan. He knows everything about us. Dia tahu apa yang sudah lakukan. Tempat-tempat yang dimana gak ada seorang pun tahu, tapi dia tahu. Dia mau penyembahan kita bukan hanya di tempat ini. Ini kan lagu-lagu penyembahan. Not just a song of worship. No. Tapi dia mau persembahkan hidupmu. Persembahkan hatimu. Persembahkan tubuhmu. Persembahkan matamu. Tanganmu. Kakimu. Mulutmu. Persembahkan itu sebagai persembahan yang hidup. Yang kudus. Dan yang berkenan kepada Allah. Because that is a reasonable worship. So hari ini United Family, kita punya sebuah pemahaman baru. Bahwa worship itu bukan cuma sekedar singing a worship song. Dan ini kan lagu-lagu yang kayak yang tadi lagi keren banget lagunya. Oh, holy forever. Asik. Aku lagi menyembah nih. Tapi begitu keluar, kita gak lagi menyembah dong. No. Penyembahan itu bicara tentang 2 kali 24 jam. Every minute, every second. Setiap detik, setiap menit, setiap jam dalam hidup saudara. Nah, the big question is, do you have a very special time with just you and your God? Gak cuma sekedar kerja, ketemu orang kerja. Tapi do you have a special time to worship God? Sitting down, duduk. Firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah di dalam pencobaan. Kenapa kita jatuh dalam pencobaan? Karena kita kurang punya waktu untuk special time with God. Wow. It's a beautiful word. Not just work, but worship. Not just work, but worship. Say together with me. Sama-sama katakan bersama-sama. Not just work, but worship. 2, 3. Come on. Coba renungkan. Kalau saudara bekerja, you work for who? Buat siapa? Anda cari uang buat siapa? Buat keluarga? Oke, lebih mulia sih. Tapi seringkali kita kerjakan buat diri kita. Untuk kita kasih reward buat diri kita. Supaya kita happy. Supaya kita dapat duit. Supaya bisa dinikmati oleh kita.
Kita, human. Man. Even family, man. But worship. Worship not for people. Penyembahan bukan kita memberi kepada orang lain. Penyembahan bicara kita kasih kepada Tuhan. When we work, kita bekerja buat diri kita. Kita bekerja buat keluarga kita. Kita bekerja for our parents, buat orang tua kita. Yes. For my wife, for my husband. We work. Tapi konsentrasinya, fokusnya human, manusia. Tapi worship is different. So kapan kita punya special time? Untuk kita duduk diam. Together with God. Tuhan pengen ngomong apa buat saya Tuhan? Keren. Tuhan bilang begini. Kamu masih keras. Masa? Enggak deh. Aku kan hamba Tuhan. Masih keras. Tuhan bilang gini, coba tanya sama istrimu. Cen, gue keras enggak? Banget. Katanya gitu. Kamu keras hati. Lembutkan hati. Mau gak belajar taat? Mau gak meredakan hatimu? Tuhan bicara. Ada yang salah dari hidupmu. Masa? Aku udah baik loh. Aku menyapa semua orang loh. Aku kasih persembahan loh. Aku kasih waktu loh buat orang konseling loh. Tapi Tuhan bilang gini. Ada satu yang harus kamu bereskan. Waktu lagi duduk diam bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan menyatakannya buat kita. Nobody knows. But God knows. So please come on. No just work. That's good. Worship. Tapi ada beberapa di antara kita yang kebanyakan worship sampai gak work ya. Ya gak sih? Kebanyakan berdiam diri, kebanyakan nyantai, kebanyakan worship. Tapi sampai gak work. So kita harus balance. Work ya. Worship. Sama-sama katakan. Not just work, but worship. 2, 3. Not just work, but worship. Ntar lagi saya selesai. Worship. Bicara seperti yang tadi Pak Jendri sampaikan. Walk with Jesus every day. Selalu bekerja, pengen sukses gak? Pengen. Tapi sometimes kita gak pernah tahu caranya. Kita cuma tahu caranya begini. Kalau mau sukses harus pintar. Kalau mau sukses harus skillfully. Kalau mau sukses tampang harus keren dong. Manicure, pedicure. Kalau mau keren, appearance-nya harus bagus dong. Kerja keras, cari duit. Supaya bisa beli fashion kali. Tapi lihat, gak salah banget, gak. Boleh. Tapi lihat, kita belajar dari Daud. The great success of David. Kesuksesan yang begitu besar dari seorang Daud. Seorang raja bernama Daud. Daud berhasil di segala perjalanan sebab Tuhan menyertai dia. In everything he did, he had a great success because the Lord was with him. Seperti yang kita tahu. Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Dia pernah melakukan dosa? Yes. Semua orang berperang, dia gak perang. Terus kemudian dia lihat dari atas, ada yang mandi lagi sampoan. Beautiful. Take it from me. Raja punya otoritas. Ambil dia buat saya. Siap bos. Bawa. Bobo dia sama Bathsheba. Berdosa. Dia create something. Gimana caranya supaya gak ketahuan, gak tutupi dia. Dia punya dosa. Tutupi. Caranya itu suaminya suruh perang. Taruh di paling depan. Taruh paling depan. Biar dia koit. Biar dia mati. Kalau enggak dia nanti capek. Begitu capek nanti dia bobo sama istrinya. Istrinya hamil. Tertutup dia udah. Kan bukan gua. Kan bobo sama suaminya. Mana sih?
Dia bikin konspirasi. Terjadilah. Tapi kenapa Tuhan bilang ini? Bahwa rahasia suksesnya Daud. Karena Tuhan bersama dengan dia. Dia bisa jatuh, bisa. We are human man. Dia bisa jatuh. Jangan pikir bahwa kita kuat. Harus tetap berjaga-jaga. Bikin pagar-pagar pengaman. Istri kita kayak Pak rohani, kayak teman-teman rohani, anak kita, anak rohani kita, bikin pagar pengaman supaya kita nggak jatuh. Waktu lagi kita jatuh kayak Daud jatuh. Wow, yang keren adalah waktu seorang Nabi Nathan itu datang kepada Daud, dia kasih ilustrasi. Itu tau nggak? Nih, ada orang punya kambing domba, ada tamu datang, dia nggak potong punya dia ambil punya tetangganya kambing dombanya, dipotong. Kira-kira menurut lu, wah gila tuh, orang gila itu mah keterlaluan. Songong banget tuh orang. Gila itu, kualat tuh orang. Parah tuh orang. Nabi Nathan bilang gini, itu lo, anjay. Gimana? Respon Daud keren. Makanya kenapa Tuhan sayang sama Daud. Karena Daud bilang begini, aku telah berdosa kepada Tuhan. Sedap. Dia berani mengakui. Sebabnya dikatakan bahwa dia adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, barang siapa yang menyembunyikan pelanggarannya. Firman Tuhan katakan, barang siapa yang menyembunyikan pelanggarannya, dia tidak akan beruntung. Barang siapa yang mengakuinya, ia akan lebih disayang. Sedap. Tapi untuk mengakuinya, kita harus belajar rendah hati. Merendahkan diri. I'm wrong. Aku salah. Mengakui itu tidak mudah. Mengakui di hadapan Tuhan, it's so easy man. Easy. Lagi bilang, aduh Tuhan gila gue salah. Mengakui di hadapan orang lain. Coba. Terry, maafkan saya. Itu tidak mudah untuk saya sorry. Cobalah suami istri. Gak gampang loh itu. Kita bisa kasih hadiah apa aja buat istri kita. Buat suami kita. Tapi tidak untuk yang satu itu kan. Permintaan maaf. It's so hard. Tapi tahukah saudara bahwa Daud disayang Tuhan. Karena dia jujur. Bukan hanya kepada Tuhan. Tapi dia jujur di hadapan orang lain. Pasti ada saksi-saksinya tuh di situ. Waktu Nabi Nathan ngomong. Even kalau enggak ya cuma Nabi Nathan lah. Oke, aku telah berdosa karena di hadapan Tuhan. Aku menyesal. Keren. 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 Not just work. Worship seperti yang kita tahu. Daud adalah seorang, bahasa kita kerennya, worship leader. Musician. Dia nyanyi. Kitab Mazmur adalah kitab tentang curahan hatinya Daud ketika lagi menggembalakan domba. Ceritakan itu kepada Tuhan dan jadilah sebuah puisi, jadilah sebuah lagu yang keren. Dia nyanyikan buat Tuhan. Wow. Seberapa intim dia dengan Tuhan. Wow. Sampai waktu lagi dia jatuh, dia berani mengakuinya. Dan Tuhan bilang, Daud adalah orang yang berkenan di mataku. Not just work, but worship. Worship. Duduk diam di kaki Tuhan. Tuhan, sebelum aku berangkat kerja, sebelum aku pergi, speak to me Lord. Kalau ada sesuatu, kamu salah, hampiri anakmu, say sorry sama anakmu. No, enggak. Dia yang salah. Kalau dia yang salah, dia yang harus datang sama saya. Oke sih, secara manusia oke sih. Yang salah yang harus datang, cengli gak? Logik banget kan. Tapi saya ingat ada sebuah kisah di Alkitab. Waktu Kain bunuh Habel, dia berdosa kepada Tuhan. Tapi coba cek di Alkitab saudara. Yang datang duluan bukan Kain. Yang datang duluan Tuhan hampiri Kain.
Dia salah sama Tuhan ya. Telah berdosa. Tapi Tuhan hampiri Kain. Sedap. So hari ini gak selalu dong. Yang salah harus datang sama gue. Nah, kita yang benar hampiri juga boleh. Belajar ke Tuhan lah hampiri. Yang salah, yang gagal, yang telah bikin dosa, yang telah bikin pahit kita. Hampiri, gak apa-apa, that's okay. Kita mau seperti Yesus, kita mau seperti Tuhan. Keserupaan dengan Tuhan. Nggak selalu. So lihat, in everything he did, he had a great success because the Lord was with him. Daud tahu rahasia keberhasilannya bukan pada dirinya. Dia tahu, dia berkata bahwa without God, it's vain. That's why I need God every day. Saya perlu Tuhan, sertai aku Tuhan. Nah, mulai hari ini, coba doanya dirubah gini enggak? Tuhan berikan kangtau yang besar buat saya Tuhan. Tuhan berikan bos-bos yang terkenal, yang kaya raya bisa bikin appointment sama saya Tuhan supaya Tuhan tolong Tuhan supaya ketemukan dengan orang-orang yang keren supaya saya bisa cepat naik Tuhan dan nggak turun. Tuhan berdoa supaya saya pintar, nggak salah, sekali lagi nggak salah. Tapi mau kita belajar ada rahasia sukses lain nih, bukan cuma skill keren, appearance-nya keren, suara kita keren Liani. Right? Leadership kita keren. Apalagi? Hikmat kita keren, pintar kita keren, duit kita keren, aset kita keren, channel-channel kita keren. Gak cuma itu. Tapi ada penyertaan Tuhan. Waktu kita minta Tuhan berkati saya, itu bicara tentang tangan Tuhan. Tapi pada saat kita bilang Tuhan sertai saya, itu bukan tangannya. Pribadinya. Bukankah yang jauh lebih penting pribadinya? Saya kasih tunjuk sama saudara. Apa yang saudara rasakan kalau ada William. Oke, William. William sayang sama Gareth, right? I love Gareth ceritanya, William. Lalu dia beli, kesukaannya Gareth ada sebuah mainan dia beli. Walaupun itu mahal, dia beli. Ya. Begitu udah beli, dikasih ke Gareth. Gareth, this is from your daddy. I love you Gareth, come on. Wah, Gareth peluk William. Oh, Daddy, you're so kind. Bye banget, thank you Daddy. Wow, udah selesai. Dia bawa mainannya, dia bawa hadiahnya. Dia masuk ke kamar, dia sibuk dengan mainannya. Dia lupa dengan dedinya. So what do you feel? Siapa yang kita rasakan? Bukankah kita sering kali gitu, Tuhan berkati saya, begitu Tuhan udah berkati kita lupa. Lalu kita nyanyikan lagunya Mahen. Biar aku yang pura-pura lupa. Ya enggak? Minta berkat Tuhan. Tuhan lo kasih berkat lupa. Tuhan kalau engkau berkati nanti aku mau rajin pelayanan Tuhan. Lupa kita nggak pelayanan. Lupa. Ntar kalau Tuhan berkati saya mau support gereja. Lupa apa? Lupa. Berapa aja kita? Kita kayak gini kan. Kayak anak kecil ini. Tuhan kasih, kita lupa sama pribadinya. Worship, just speak. But we, personally with God. Dengan pribadinya, bukan dengan tangannya. Dengan pribadinya. Yang percaya katakan amin. Mari. Harusnya fokus kita bukan pada pemberian, tapi pada pemberinya. Berapa banyak kita suka fokus pada pemberiannya? Gila lu ngasih kayak beginian, gila yang kayak beginian gue juga bisa beli. Wow, itu fokus pada pemberiannya. Bukan pada pemberinya. Udah ingat aja udah Kamsya. Thank you Ika. Ika nih kalau pergi kemana gitu. Suka tiba-tiba kirim. Ada bapia. Dari Ika. Pergi ke Bali, kirim. Aduh thank you ya Ika. Aduh mungkin gue juga bisa beli lah. Bisa. Tapi bukan itu. Hatinya, pribadinya. Right? That's the most important thing. Not the blessing. Not the money. Not the souvenir. No.
pribadinya. Bayangkan ketika orang memberi dan terus kemudian kita lupa sama pemberinya, kita lebih fokus pada pemberiannya. Wow, fokus pada pemberinya. Ingat aja udah syukur. Ya enggak? Nggak usah, masa kayak gini. Belajarlah menghargai sekecil apapun. Semampu apapun kita membelinya. Karena yang jauh lebih mahal itu bukan pemberiannya, karena itu ada nilainya. Bapia itu ada nilainya. Beli berapa? Ya oke 50.000, ada nilainya. Tapi hati pribadi yang ingat berapa harganya. Sulit, nggak ada kan itu di Tokopedia, di Shopee. Mana ada? Jual. Pribadi yang ingat. Nggak ada. Itu kan harus dari dalam. Ingat, yes. Saya nggak lagi ngode supaya saudara kalau pergi kemana-mana kasih ke saya. Nah. Ini contoh. Nah kan nggak akan berubah. Oh nggak pernah ngasih jadi saya bagi. Enggak. Saya pastor saudara, saya gembala saudara. Saudara minta waktu saya kasih. Saya tidak peduli saudara bawa keuntungan, tidak bawa keuntungan, saya tetap kasih. That's my responsibility. Tapi ini just a sample. Bahwa ketika ada orang memberi, jangan fokus pada pemberiannya. Tapi pada pemberinya. Ya? Yes. Worship itu bicara kita fokus pada pemberinya. Nah kenapa? Seringkali manusia mampu cari apa saja sampai lupa pada si pemberi apa saja. Iya apa ya? Iya apa ya? Coba lihat. Manusia bisa cari apa aja. Tapi lupa sama si pemberi apa saja. Musik siap. Saya akan tutup dengan satu slide terakhir. Mari. Jangan jadikan kebutuhan sebagai Tuhanmu. Jadikan Tuhan sebagai kebutuhan. Kebutuhan sama Tuhan. Kebutuhan. Berapa banyak kita jadikan kebutuhan jadi Tuhan. So kita work. Because we need. Karena kita perlu pastor. It's okay. Tapi jangan sampai kebutuhan jadi Tuhan. Seharusnya Tuhan jadi kebutuhan kita. Good. Okay? So hari ini simple. No just work, but worship. Sia-sia kita bangun pagi-pagi. Pulang larut malam. Kerja lembur. Belajar sampai subuh. Sia-sia kita. Mengawal kota. Sia-sia kita. Bangun rumah. Sia-sia. Kalau bukan Tuhan yang membangun. So, hari ini mari kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni kalau terlalu banyak work sampai lupa worship. Atau, oh gue udah sering banget worship tapi kurang work. Ya ayo berubahlah. Oke? Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Berapa banyak yang merasa bahwa hari ini Tuhan datang kepada saudara, dia menghampirimu. Dan dia bilang kepadamu, my son, that's you. Apa yang aku lagi bicarakan itu tentangmu. Dan yuk hari ini pagi hari ini siang hari ini kita datang hampiri Tuhan. Kita datang seperti Daud. Salah Tuhan. Terlalu banyak work kurang worship. Terlalu banyak worship, saya kurang work. Nah, saya mau berubah Tuhan pagi hari ini. Ya, so kalau saudara mau berubah, saudara mau meresponi firman Tuhan, saudara merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yuk, jemaat Tuhan, mari kita taruh tangan kita di dada. Aku juga sebagai gembala juga nggak kurang-kurang, banyak kurang-kurang. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita berubah hari ini. Not just work, but worship. Not just work, but worship. Not just work, but worship. Worship. Stay in His presence. Come on church. Hallelujah. Hari ini Tuhan berdiri di hadapanmu dan Dia membuka tangannya. Pulang. Coming back. Kembali kepadaku kata Tuhan. Engkau berjalan terlalu jauh.
Engkau melakukannya terlalu sibuk. Angels cry, holy, all creation's cries, holy, you are lifted high, holy. Kita akan melakukan perjamuan kudus. Roti dan darah Kristus, tubuh dan darahnya